kita sama siapa aja nih ya? Adik-adik Joel Kids di sini ada Kak Lia. Halo. Ada Kak Melina. Halo. Kita mau ngapain ya Kak ya? Kita mau 1, 2, 3. Pow! Power of Worship. Adik-adik Joel Kids sudah siap? Sudah. Sudah ya? Kak Mel Sudah. sama Kak Lia pasti juga udah siap ya? Udah loh, Kak. Oke, kita mau ambil hari ini, waktu hari ini ya adik-adik semuanya kita mau sembah Tuhan kita. Adik-adik mau kan? Sama kakak-kakak di sini menyembah Tuhan? Wah, pasti mau Kak. Oke, kalau gitu kita siapkan hati kita ya adik-adik ya. Kita mau ambil waktu, kita mau fokuskan hati kita mau sembah Tuhan kita. Karena kita anak-anaknya, kita mau minta, kita mau terus setia sama Tuhan. Kita mau setia, kita mau terus percaya sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita adik-adik. Kiaralayana shikiralaya papa 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 rayana shikirayalayana yaralayana. Kiaralayana Adik-adik Joel Kids, kita mau nyanyikan satu lagu. Kita mau sembah Tuhan kita dengan hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita dengan mulut kita, dengan nyanyian kita. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu yang mencintaimu lebih dari segalanya, selalu bersamamu, tinggal di hadirat-Mu. Kita mau nyanyikan dari awal lagi adik-adik semuanya. Inilah aku Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang mau selalu mengasihi Engkau Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Dari segalanya selalu bersamamu, tinggal di hadirat-Mu. Yang mau percaya sama Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Ku mau percaya. Yang mau tetap setia sama Tuhan. Ku mau setia mengikuti
biarkan kami terus Tuhan berjalan di jalan-Mu Tuhan. Untuk kami selalu setia Tuhan. Untuk kami selalu percaya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Bawa kami terus Tuhan ke dalam jalan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan, jangan biarkan kami keluar dari jalan yang Kau berikan Tuhan. Kami mau terus berada di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau setia, kami mau setia. Tuhan terima kasih. Kau yang tunjukkan jalan Tuhan, sehingga kami terus setia kepadamu ya Bapa. Tetap sembah Tuhan kita adik-adik, tetap fokus, bawa hati kita. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan yang selalu menyediakan setiap apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan. Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Semua matanya ditutup, semua tangannya diangkat. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau gunain mulut kita untuk menyembah Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau yang selalu menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau yang selalu menyediakan Tuhan setiap kebutuhan kita Tuhan. Hari ini Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Ajari kami untuk bisa setia juga Tuhan. Seperti Engkau Tuhan setia Tuhan. Sama-sama kita mau sembah Tuhan dengan kuat. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau yang menyediakan Tuhan setiap yang kami perlu Tuhan, setiap yang kami butuhkan Tuhan. Kau yang setia Tuhan, Kau yang setia Tuhan. Iya, Bapa, Kau setia. Lebih kuat dari sebelumnya, sampai telinga kita sendiri mendengar suara kita. Setiamu. Lebih keras lagi. Kau menyediakan Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan, sekolahku susah Tuhan.
pelajarannya susah Tuhan. Mungkin aku di sekolah dimarahin gurunya Tuhan. Mungkin aku di rumah dimarahin sama mama. Mungkin aku di sekolah juga lagi berantem sama temen Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Tuhan tetap setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu Tuhan selalu bersama dengan kami Tuhan. Bahkan mungkin hari ini Tuhan, kami susah makan Tuhan. Hari ini kami belum makan mungkin Tuhan. Tapi Kamu tetap katakan Tuhan, Kau setia Tuhan. Kau Bapa tetap setia Tuhan. Kau Tuhan yang tetap setia dalam segala keadaan apapun. Kau selalu menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah kesulitan. Kami percaya kami tidak pernah sendirian. Kau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, mungkin kami yang gak setia Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, tarik kami Tuhan. Ajari kami untuk bisa setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau sekali lagi kita mau katakan Bapa, Kau yang setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Tuhan, Kau yang setia Tuhan. Tuhan, Kau yang selalu menyediakan Tuhan setiap kebutuhan kami Tuhan. Mungkin hari ini kami capek, kami marah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau yang tetap setia Tuhan. Hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau selalu mencintai-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan. Dalam situasi apapun kami mau selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Kirana ya terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang belum bisa bahasa roh, mungkin bisa ucapkan terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih 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 Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dan kami mau makin mengasihi Tuhan. Kami makin cinta Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Meski kami sering tidak setia ya Tuhan. Sungguh kasih setiamu itu yang membuat kami, memampukan kami Tuhan. Ajari kami makin mencintai-Mu. Amin Ajari Tuhan. kami makin mengasihi-Mu ya Tuhan. Ya karalayana shikaralayana ya karalayana shikurulayana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Tuhan, Terimalah pujian kami Ya Tuhan. Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus.
Amin, Kami terus Tuhan. memuji Engkau Tuhan. Ya Mungkin Raya suara kami Nasye. kurang baik Tuhan. Mungkin Yes, ada Tuhan. yang gak pede Tuhan saat memuji Tuhan. Tapi Engkau Kira Tuhan Raya yang Nasye, melihat Kira hati Raya kami. Nasye, Kira Raya Engkau yang Bapa, melihat Bapa, kerinduan Bapa, hati kami Tuhan. Mungkin kami gak layak tapi Tuhan Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami Amin, untuk Tuhan. memuji dan Amin, menyembah-Mu amin, Tuhan. Karena kami rindu kami boleh menyembah Tuhan Yes, di dalam roh dan kebenaran dalam hidup kami Tuhan setiap hari. Amin, Bersama Tuhan. dengan papa mama kami, bersama Amin. dengan Yes, kakak dan Tuhan. adik kami Tuhan. Yes, Kami Tuhan. mencintai Tuhan dalam pujian penyembahan Amin, setiap Tuhan. hari ya Tuhan. Yes, Tuhan. Ini kerinduan setiap kami. Anak-anak Tuhan boleh makin mengasihi Tuhan, Amin. makin cinta Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami anugerah-Mu, beri Yes, kami Bapa. kasih setia untuk terus melakukan itu Turutkan Tuhan dengan setia anugerah-Mu, buat setiap Tuhan. kami. Ya Raya Nasye. Mampukan ya Tuhan, karena tanpa pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami seringkali lupa, kami seringkali lalai ya Tuhan. Yes, Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Bapa. Tolong Terima kami, kasih Tuhan. Tuhan, Terima kasih, kiranya Tuhan. Engkau menerima pujian penyembahan kami, Amin, biar kami Tuhan. boleh terus memberikan yang terbaik Yes, Tuhan. dengan apa yang ada dalam hidup setiap kami. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Yes, Tuhan. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Di Tuhan. dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, wah luar biasa. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, senang sekali ya. Kak Yanti lihat dari sini semua kalian tersenyum bersuka cita. Nah enggak terasa ya adik-adik, hari ini kita sudah mulai masuk di bulan apa? Desember. Nah kita sudah ada di akhir tahun 2022. Dan satu hal yang paling membahagiakan, karena di bulan ini kita sama-sama merayakan ulang tahunku. Oh, bukan. Kita merayakan Natal. Apa itu Natal? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir buat kita. Nanti mau tanya sekali lagi, siapa yang tahu kenapa Tuhan Yesus harus lahir di tengah-tengah kita? Ada yang tahu jawabannya? Kak Yanti percaya semua anak-anak Joel kita tahu. Karena dia harus lahir untuk menebus dosa kita. Sesungguhnya semua kita berdosa dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa masuk ke kerajaan surga. Tapi Bapa, dia kirimkan Yesus datang ke dunia, dia datang lahir dan nanti dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita bisa ke surga. Supaya kita bisa ada bersama dengan Bapa di surga. Nah, suatu hal yang luar biasa, hari ini kita masih ada di sini, adik-adik masih setia beribadah sampai akhir tahun ini, masih setia beribadah online bersama dengan kami Joel Kids. Kak Yanti percaya ada firman yang begitu banyak yang sudah kalian dengar. Dan hari ini kita juga akan tetap belajar firman. Ya, oke, siap belajar firman, buka Alkitabnya, buka telinganya, fokus. Jangan sambil ngegame ya, atau sambil makan ya. Duduk yang manis, kita akan belajar firman bersama-sama. Sebelum kita akan lanjutkan, Kak Yanti mau tanya dengan kalian. Siapa yang di sini punya adik bayi yang barusan lahir? Ada? Mungkin ada 1-2 orang dari kalian. Kak Yanti mau tanya, ketika bayi itu lahir, semua senang enggak adik-adik? Semua pasti bersuka cita ya, pasti semua mengucapkan selamat. Wah selamat ya sudah lahir dengan sehat. Semua pasti bersuka cita. Sama adik-adik, kelahiran Yesus ternyata juga membawa sukacita bagi semua orang. Kita mau lihat ya, apa benar sih Kak? Apa benar kelahiran Tuhan Yesus itu membawa sukacita? Kita akan lihat di Alkitab. Kalau cuma dari Kak Yanti, mungkin Kak Yanti bohong nih. Tapi kalau dari Alkitab, itu pasti benar ya. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya, kita buka Alkitabnya di Lukas yang pertama. Ya, di Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Hari itu malaikat Gabriel datang menjumpai Maria. Maria kaget, ada apa ini? Malaikat datang menjumpai aku. Tiba-tiba malaikat berkata, salam hai Maria, engkau yang dikaruniai oleh Allah. Karena engkau akan mengandung
seorang bayi laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria sangat terkejut adik-adik. Hah? Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang bayi laki-laki? Tapi apa yang dilakukan Maria? Maria menyimpan itu dalam hatinya. Maria tetap mengandung bayi dari Roh Kudus. Hingga suatu hari dia pergi ke sebuah kota di Yehuda. Mau kemana ya Maria? Ternyata dia mau ke rumah Elisabet, adik-adik. Siapa Elisabet? Elisabet itu mamahnya Yohanes Pembaptis. Waktu itu Yohanes Pembaptis juga belum lahir, masih ada dalam kandungan. Ketika Maria datang, Maria mengucapkan salam, shalom, mungkin begitu ya. Apa yang terjadi? Bayi Yohanes Pembaptis yang ada dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Melonjak kegirangan. Adik-adik, Tuhan Yesus belum lahir loh. Dia masih jadi janin dalam rahimnya Maria. Tapi kehadirannya membawa sukacita bagi keluarga Elisabet dan juga Yohanes Pembaptis yang waktu itu juga belum lahir. Alkitab mengatakan melonjaklah dengan penuh kegirangan. Kelahiran Yesus, kehadiran Yesus membawa sukacita buat Elisabet dan keluarganya. Percaya ya bahwa kelahiran Yesus membawa sukacita. Cerita yang kedua ada di Lukas 2 ini. Ya, ayatnya ada, kalian bisa catat. Suatu kali para gembala menggembalakan dombanya di mana? Di pasar. Enggak dong, di mana? Di padang rumput. Wah, mereka menggembalakan domba. Hingga suatu hari sudah malam. Mereka istirahat, para gembala tidur. Tapi mereka kaget. Tiba-tiba ada terang yang begitu terang. Hah? Mereka terkejut. Kita enggak bawa lampu, tapi itu terang apa? Ternyata terang itu adalah dari malaikat. Para malaikat surga datang, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Ketika itu mereka datang dan mereka berkata apa? Di Lukas 2 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Engkau akan menjumpai dia dibungkus dengan kain lampin dan dia ada di palungan. Berita yang singkat yang dikatakan malaikat. Tapi apa yang dilakukan oleh gembala? Di Alkitab tidak ditulis para gembala takut atau para gembala tidur lagi. Enggak adik-adik. Tapi Alkitab menulis para gembala bergegas, mereka membereskan semua dombanya, mereka datang ke Bethlehem. Mereka datang ingin menjumpai bayi Yesus. Mereka langsung bergegas. Mereka enggak, besoklah, sudah malam ini, capek. Enggak loh adik-adik. Mereka langsung bergegas, mereka datang. Dan Alkitab berkata apa? Mengatakan apa? Mereka pulang dengan memuji dan memuliakan Allah setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Alkitab tidak menulis para gembala nangis, para gembala bersedih, atau para gembala berantem. Enggak. Para gembala bersuka cita, mereka memuji dan memuliakan Allah setelah mereka melihat bayi Yesus. Nah, sebuah cerita yang luar biasa adik-adik. Kelahiran Yesus membawa sukacita bagi semua orang di sekitarnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita membawa sukacita buat teman-teman kita di sekitar kita? Siapa yang di sini ngaku, aku anaknya Yesus? Kalau disuruh nyanyi ya sama kakak sekolah minggu, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Semua anak-anaknya Tuhan Yesus, amin. Tapi apakah sikap kita mencerminkan anak-anak Tuhan Yesus? Apakah sikap kita selama ini membawa sukacita juga buat teman-teman kita yang lain? Ayo coba dipikir. 1 tahun ini siapa yang sudah marah dengan kita? Siapa yang sudah jengkel dengan kita? Karena mungkin kita suka usil, kita suka nakal, kita suka ngambil pensil teman, kita suka merebut makanan teman. Perbuatan kita enggak membawa sukacita, tapi perbuatan kita membuat mereka jengkel, membuat mereka menangis adik-adik. Kak Yanti punya 2 gambar loh. Coba ya
kita lihat sama-sama gambar yang pertama. Tuh, gambar apa coba? Gambar apa? Parfum. Siapa yang di sini suka parfum? Oh, pakai parfum juga ya. Kalau pakai parfum kapan? Habis mandi, pakai baju gitu ya. Pakai parfum. Kenapa banyak orang suka dengan parfum? Baunya harum. Ketika ada orang, ketika kita habis pakai parfum, terus kita jalan, kita lewat, orang pasti, harum sekali ya baunya ya. Apa ada orang habis pakai parfum terus gini, baunya gak enak, ini parfum apa ya? Nggak ada adik-adik, semua orang pasti, baunya enak ya parfumnya ya, seger. Tapi kan punya gambar yang kedua loh, gambar apa ini? Tuh. Siapa yang suka dengan gambar yang kedua? Ada? Loh ada yang angkat tangan? Ada? Enggak ada. Ini gambar sampah adik-adik. Apa ada orang yang ketika membau sampah, enak, harum, ada? Tidak ada. Ketika melihat barang yang satu ini, semua orang pasti berkata apa? Bau, enggak enak, semua tutup hidung, jauh-jauh dari sampah. Adik-adik pilih yang mana? Parfum atau sampah? Parfum lah Kak. Aku kalau parfum kayak parfum semua seluruh badan. Biar badanku harum. Kalau sampah, jauh-jauh lah dari aku. Aku enggak mau deket-deket sampah. Betul? Bagaimana dengan kita? Ketika kita lewat, bagaimana teman-teman kita? Kita jadi seperti itu atau itu? Ketika kita ada, seneng loh ketemu sama, siapa ya misalnya ya, Doni. Seneng ya ketemu sama Doni ya. Wah orangnya seru. Dia suka beliin aku cilok. Apa ya? Dia suka beliin aku makanan. Tapi kalau ketemu siapa itu? Si A. Aku gak suka. Dia nakal. Dia sukanya ngerebut mainanku. Hari-hari ini kita sedang menjadi seperti siapa? Kita menjadi orang yang membawa sukacita bagi orang lain atau malah membawa kesedihan bagi orang lain. Sumbernya cuma satu adik-adik. Kita cuma punya hati satu. Kita tidak akan bisa membawa sukacita kalau di dalam kita isinya seperti itu. Sampah. Apa artinya sampah? Kemarahan, kepahitan, iri hati, dengki, jengkel, apalagi dendam, banyak banget. Kalau hati kita selama ini dipenuhi seperti itu, kita akan baunya seperti itu adik-adik. Kita tidak akan bisa membuat orang senang ketika dekat dengan kita. Tapi kalau kita jadi yang seperti ini nih, baunya harum, orang lain pasti mau nempel dengan kita. Apa itu bau harum? Filipi 4 ayat 8 berkata apa? Semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Apa itu adik-adik? Firman Tuhan. Kalau semua yang manis ada dalam hati kita, kita akan keluar dari mulut kita, dari senyum kita, senyuman yang manis. Tapi saat semua yang sampah itu yang ada dalam hati kita, mana mungkin kita bisa keluarkan yang manis. Saat hati kita penuh kepahitan, tiba-tiba ada orang yang nyenggol kita. Kita akan ngomong apa? Awas ya, nanti aku bales dengan senggolan yang lebih parah gitu ya. Kenapa? Hati kita jengkel adik-adik. Tapi kalau hati kita penuh kasih, hati kita penuh cinta, ada orang yang nyenggol kita, dia berkata, maaf ya, maaf enggak sengaja ya. Oh iya enggak apa-apa, aku juga enggak apa-apa kok, enggak sakit. Betul? Karena hati kita penuh dengan apa? Semua yang manis. Ada firman yang berkata, mengampuni, dia enggak sengaja kok nyenggol kamu. Kita keluarkan pengampunan, iya enggak apa-apa. Tapi ketika hati kita pahit, hati kita penuh dendam, kita tidak akan bisa membawa sukacita bagi yang lain. Yesus lahir, dia adalah firman itu sendiri. Amin. Kalau dia lahir bawa sukacita, kita saat kita penuh dengan firman, kita bisa bawa sukacita buat teman-teman di sekitar kita. Amin. Mau jadi pembawa sukacita? Jadi yang seperti ini ya. Jangan yang seperti ini ya, oke? Siapa yang mau jadi seperti ini?
Wah, Kak Yanti berdoa, semua tangannya diangkat. Aku mau jadi kayak parfum, baunya harum. Tapi jangan mau seperti ini. Dijauhi orang. Orang tidak ada satupun yang mau deket-deket dengan yang namanya sampah. Oke, hari ini kita putuskan dulu. Aku mau jadi yang ini atau yang ini. Oke, kita akan lanjutkan sama-sama. Tetap duduk yang manis ya. Adik-adik, untuk kita bisa menjadi pembawa sukacita, semua tergantung dari hati kita. Ayat tadi kita sudah belajar, ayo belajar pikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Biar itu jadi masuk dalam hidup kita. Ketika yang baik itu ada dalam hati kita, maka kita bisa mengeluarkan sukacita dari mulut kita, dari senyuman kita. Tapi saat semua yang busuk, yang seperti sampah tadi yang ada dalam hati kita, ketika ada iri hati, kemarahan, panas, dendam sama orang, kepahitan, bagaimana mungkin ada senyum keluar dari mulut kita? Saat hati kita sakit, maka yang keluar dari mulut kita adalah kita menyakiti balik orang lain. Kita tidak akan bisa mengasihi orang lain. Tapi saat hati kita penuh cinta, hati kita penuh kasih, maka yang keluar dari mulut kita bisa ngomong, hari ini kamu luar biasa loh. Hari ini aku senang banget ketemu sama kamu. Kita jadi membawa sukacita, kehadiran kita membawa sukacita buat teman-teman kita yang lain. Satu hal, yuk minta Tuhan bersihkan hati kita, amin. Kita ada di penghujung tahun 2022. Sekali lagi kita mau minta Tuhan bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Apa semua yang sedap didengar, apa yang manis, kalau itu bukan firman Tuhan. Rajin baca Alkitab tetap, kayak tidak akan pernah bosan ingatkan kalian. Yuk belajar baca firman Tuhan, biar semua yang manis ada dalam hidup kita. Amin. Semua tutup Alkitabnya, semua boleh tutup mata. Kita boleh angkat tangan, taruh tangan di hati kita. Minta Tuhan bersihkan hatiku. Aku mau hidup Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Karena aku mau jadi berkat buat teman-temanku yang lain. Nyanyikan lagu ini sama-sama keluar dari hati kita. Yesus Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Bersihkan hatiku Tuhan. Jadikan lagu ini jadi doa kita. Tuhan, bersihkan hatiku dengan kebenaran firman-Mu. Bentuk hidupku Tuhan. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Katakan ku mau hidup
Tuhanmu, ku mau selalu dekat di hatimu. Yang ku mau hanyalah menyenangkanmu. Itulah kerinduanku, itulah kerinduanku, menyenangkanmu, itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan bersihkan hati kami, bersihkan hidup kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau jadi pembawa sukacita dimanapun kami berada Tuhan. Sama seperti Engkau, kehadiran-Mu, kelahiran-Mu membawa sukacita buat setiap kami. Dan hari ini kami juga mau membawa sukacita dimanapun kami berada. Di sekolah kami Tuhan, di rumah kami, di tetangga-tetangga sekitar kami mau membawa sukacita. Tolong kami Tuhan, biar terus kami jadi terang-Mu yang bersinar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong setiap kami meterangkan firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau lakukan dalam hidup kami setiap hari. Adik-adik semua sekarang pegang kepalanya. Katakan, Tuhan Yesus, kami mau semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu ada dalam pikiran kami, ada dalam hati kami, sehingga kami bisa membawa sukacita buat orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik Joelki. Shalom. Hari ini bertemu lagi dengan Prayer Dad. dan Prayer Mam. Hari ini akan mengajak adik-adik untuk berdoa buat bangsa Indonesia ya. Semuanya semangat. Semangat. Wah. Nah adik-adik boleh ajak juga papa mama ya Kak ya. Oke, boleh sekali. Ajak juga kakak sama adiknya juga ya. Boleh dong. Wah. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Semuanya sudah siap? Mari kita satukan hati. Kita percaya Tuhan Yesus yang memulihkan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkan
kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, ya Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biar kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, beri kami persatuan hati, Amin, beri Tuhan. kami unity Tuhan. Amin. Biar kami boleh bersama-sama melayani umat-Mu, melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Lewat apapun yang bisa kami kerjakan Tuhan, dengan apapun itu boleh menyentuh orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami berdoa biar tidak ada pepecahan antar gereja Tuhan. Amin. Kami semua boleh saling menopang. Kami yang kuat boleh menopang yang lemah. Kami boleh saling menguatkan satu dengan Amin. yang lain dan tidak saling menjatuhkan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, biar terpetera Tuhan setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Kami percaya Tuhan, tidak ada perpecahan di bangsa ini Tuhan. Amin. Di gereja-gereja, di anak-anak-Mu, Amin. dijauhkan dari yang jahat. Amin. Kami percaya Tuhan, proteksi-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali Indonesia. Dan kami menteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Wow, luar biasa sekali ya player mom.
buat adik-adik yang mau berdoa, buat bangsa Indonesia. Dan buat gereja-gereja juga, dan tetap semangat terus ya. Tetap semangat berdoa ya. Sampai jumpa dengan Prayer Dad Dan prayer Mas. di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Oke adik-adik yang luar biasa. Siapa yang hari ini bersuka cita? Nah, kita semua bersuka cita hari ini tadi. Kita juga sudah belajar, kita harus menjadi pembawa sukacita ya. Selama 1 bulan ini. Tapi gak cuma 1 bulan ya, sepanjang hidup kita. Kita bawa sukacita kemanapun kita berada. Di sekolah kita, di rumah kita, dimanapun kita ada. Amin. Nah, sebentar kita akan selesai. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah online Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami mau terus Tuhan melakukan firman-Mu. Kami mau jadi pembawa sukacita dimanapun kami berada Tuhan. Tolong setiap kami, Roh Kudus, Kau yang pegang setiap hati kami. Tuhan, jagai sepanjang minggu ini Tuhan, memberkati sekolah kami, memberkati pekerjaan orang tua kami Tuhan, memberkati semua kesehatan kami, tidak ada yang sakit di antara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang terus pegang hidup kami dan masa depan kami, karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, sekarang kami mau terima semua berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun dalam hidup kami. Berkat kasih dari Allah Bapa menyertai kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus ada dalam setiap langkah kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus mengasihi Tuhan. Sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.